Malam dibuka dengan suasana di bawah rel kereta. Terlihat orang-orang yang telah usai melakukan aktivitasnya. Salah satunya seorang wanita cantik yang sedang menaiki bus menuju ke apartemen. Sesampai di apartemen, dia merasa aneh karena semua lampu ruangan itu tidak bisa menyala. Kemudian, dengan sepintas dia mendengar sesuatu dari dalam kamarnya. Dengan rasa penasaran, ia pun mencoba mengecek asal suara itu yang dia duga berasal dari dalam lemari. Ketika dibuka, tiba-tiba seseorang misterius berdiri di belakangnya dan langsung menyerang wanita itu. Kini, kamera memperlihatkan di sebuah kamar apartemen dengan nomor 77 yang ditempati seorang wanita cantik bernama Youngmin. Terlihat Youngmin tidur dengan seorang pria. Tak lama kemudian, alarm jam arloji pria itu berbunyi sehingga pria itu terbangun dan pergi begitu saja. Di saat matahari telah terbit, Youngmin selalu saja merasa kecapean dan merasa pusing saat bangun pagi. Kemudian Youngmin bersiap-siap untuk pergi bekerja. Sebelum meninggalkan kamar, Youngmin tidak lupa menutup kloset dan merapikan jemurannya. Setelah itu, Youngmin yang hendak mengunci pintu kamarnya, dia merasa ada hal yang aneh ketika dia melihat kunci pintu digital kamarnya kotor dan berminyak. Dia menganggap seperti ada seseorang yang mengutak-atik kunci itu. Kemudian, Youngmin mengubah kode kunci pintu itu dengan nomor 1784. Merasa kalau sudah aman, ia pun pergi melakukan aktivitasnya seperti biasa. Youngmin bekerja sebagai customer service di salah satu bank. Setiap pagi, sebelum bank dibuka, semua staf melakukan senam bersama. Ketika nasabah telah datang, antreannya seharusnya dihandle oleh Youngmin, malah langsung dihandle oleh temannya. Youngmin hanya bisa membalas kelakuan temannya dengan senyuman manis. Sepulang kerja, saat di dalam kereta, Youngmin bersama rekan kerja dekatnya bernama Oh Yojo mengobrol tentang status pegawai mereka yang akan habis kontrak. Dan Youngmin berharap kontraknya diperpanjang agar bisa mencari tempat tinggal yang baru. Di saat mereka mengobrol, terlihat salah satu pria yang sedang memperhatikan Youngmin dengan tatapan yang aneh. Kini, Youngmin telah sampai di lobi apartemen. Seorang penjaga apartemen shift malam memberikan sebuah paket kepada Youngmin. Namun, mereka tidak mengetahui paket itu dari siapa, dikarenakan paket itu diterima oleh penjaga shift siang. Setelah menerima paket, Youngmin pergi menuju ke kamarnya yang terletak di lantai 6. Sesampai di depan pintu, dia membaca surat yang tertempel di pintu bahwa ibunya tadi berkunjung ke tempat Youngmin. Dan di saat itu juga, dia melihat penutup kunci pintu digitalnya terbuka lagi. Dia berpikir kalau ibunya lah yang sudah membuka penutup kunci itu. Youngmin kemudian menelpon ibunya dan menanyakan tentang penutup kunci yang terbuka itu. Namun sang ibu menjawab kalau ibunya tadi tidak menyentuh kunci pintu kamarnya. Mendengar hal itu, kekhawatiran Youngmin pun mulai kembali. Lalu Youngmin yang hendak tidur, tiba-tiba seseorang menutup pintu kamarnya. Dan juga terdengar suara tombol kunci yang sedang memasukkan password. Karena selalu salah memasukkan password, kini pintu kamarnya seperti dipaksa dibuka dari luar. Youngmin hanya bisa menatap pintu itu dengan tubuh gemetaran. Setelah suara gedoran itu berhenti, Youngmin memberanikan diri mencoba melihat keluar untuk memastikan orang yang menggedor pintunya. Setelah dibuka, tidak ada seseorang pun di sana. Dia hanya menemukan puntung rokok yang tergeletak di bawah pintu. Kemudian, Youngmin yang merasa khawatir langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun, polisi tidak bisa menanggapi kejadian itu karena puntung rokok yang dia temukan tidak bisa menunjukkan ancaman yang berbahaya. Dan polisi juga menganggap kalau gedoran itu bisa saja terjadi karena orang lain yang salah menuju kamar. Keesokan harinya, Youngmin yang sudah bangun, dia kembali merasa kecapean dan pusing. Kemudian Youngmin berangkat kerja. Sebelum meninggalkan apartemen, Youngmin berbicara dengan petugas apartemen shift pagi. Youngmin menanyakan tentang rekaman CCTV yang ada di apartemen itu untuk melihat pelaku yang sudah mengganggunya semalam. Namun, karena Youngmin buru-buru berangkat kerja, akhirnya dia menunda untuk mengecek rekaman CCTV itu. Di dalam kantor,
Yongmin kedatangan nasabah pria dewasa bernama Kim, yaitu pria yang menatap aneh ke arah Yongmin saat di dalam kereta waktu itu. Kim datang yang akan melakukan perbaikan kartu ATM-nya. Dengan profesional, Yongmin melayani Kim dengan baik. Kim hanya bisa memperhatikan Yongmin dengan penuh pesona. Di saat proses perbaikan ATM, Yongmin menawarkan dan mempromosikan pinjaman kepada Kim. Namun, di saat Yongmin melihat saldo yang ada di ATM Kim kosong, Yongmin meminta maaf atas pembatalan tawaran itu, hingga membuat Kim merasa tersinggung dan dia mulai membuat keributan. Semua mata tertuju ke arah mereka, hingga akhirnya security datang mengamankan. Di malam harinya, Yongmin yang lelah melakukan aktivitas satu harian, dia pun langsung tertidur. Dan di saat itulah kengerian tiba-tiba muncul, di mana seseorang lelaki misterius keluar dari bawah tempat tidur Yongmin. Kemudian pria itu membius dan mulai tidur di samping Yongmin tanpa busana. Dan terlihat juga jam arloji di awal film tadi. Di sini terungkap kalau Yongmin setiap pagi selalu pusing karena efek bius itu. Singkat cerita, di pagi harinya saat di dalam kantor, Yongmin mendapat kabar baik dari direktur bank. Dia akan diangkat menjadi karyawan tetap di bank itu. Kemudian di saat Yongmin pulang kerja, tiba-tiba Kim datang menemui Yongmin. Kim yang masih menaruh dendam, ia meminta Yongmin untuk berkencan dengan dirinya. Tentulah Yongmin menolak. Kim dengan emosi memaksa Yongmin untuk mengikuti perkataannya. Tak lama kemudian, manajer Yongmin bernama Lee datang menolongnya dan mengantar Yongmin pulang ke apartemen. Sesampai di dalam kamar, Yongmin merasa ada hal yang aneh dengan kamarnya, di mana lampu kamarnya tiba-tiba tidak bisa menyala. Kejadian itu adalah seperti di awal film tadi, dan tak lama kemudian tiba-tiba seseorang menggedor pintu kamar Yongmin. Yongmin kembali merasa ketakutan hingga akhirnya dia melihat dari lubang pintu. Ternyata itu adalah manajer Lee yang datang untuk mengembalikan dompet Yongmin yang ketinggalan di mobil. Awalnya manajer Lee datang hanya untuk mengembalikan dompet, namun akhirnya membantu Yongmin untuk menyalakan lampu kamarnya. Kemudian Yongmin menemukan hal yang aneh saat masuk ke toilet. Biasanya Yongmin sebelum berangkat kerja selalu menutup klosetnya, dan kini dia kebingungan karena klosetnya terbuka begitu saja. Tak lama dari situ, Yongmin kepikiran dan merasa curiga terhadap manajer Lee yang tiba-tiba datang ke apartemennya. Ia menanyakan bagaimana Lee bisa tahu letak kamarnya di lantai 6. Sedangkan Yongmin tidak pernah memberitahu nomor kamarnya. Ketika manajer Lee ingin menjawab, Yongmin yang sudah ketakutan dia pun langsung lari turun ke bawah dengan alasan membeli kopi dan meninggalkan manajer Lee sendirian di dalam kamarnya. Saat di luar, Yongmin yang masih menduga kalau manajer Lee yang sudah mengganggunya selama ini, ia pun langsung menelpon polisi. Saat polisi detektif Baijin menuju kamar Yongmin, tiba-tiba mereka menemukan Lee yang sudah tak bernyawa lagi. Kini, Yongmin dibawa ke kantor polisi untuk memproses kasus kematian manajer Lee. Polisi menduga kalau Yongmin yang sudah membunuh manajer Lee. Kemudian polisi menjelaskan juga kalau manajer Lee mengetahui kamar Yongmin karena manajer Lee menanyakan letak kamar Yongmin dari petugas apartemen. Yongmin yang mendengar hal itu membuat hatinya menangis karena sudah berburuk sangka dengan manajer Lee. Walaupun Yongmin belum dipastikan sebagai tersangka, namun hal itu sangat berpengaruh dalam hidup Yongmin. Ia mendapat teguran dari direktur bank dan jabatannya dicabut dari tempat kerja. Yongmin hanya bisa terdiam mendengar keputusan direktur bank. Kini, Yongmin kembali ke apartemennya. Dia kembali menanyakan tentang rekaman CCTV itu. Di saat itulah Yongmin merasa ada yang aneh ketika petugas shift pagi menjelaskan kalau CCTV di lantai 6 tidak berfungsi sama sekali. Petugas juga menambahkan perkataan kalau orang-orang yang tinggal di apartemen sering salah menuju kamar karena kondisi mabuk. Lalu, Yongmin yang kembali ke kamarnya, dia melihat kamarnya sangat berantakan. Di saat membersihkan kamar, dia menemukan sebuah kartu kunci di bawah lemarinya. Kemudian Yongmin mencoba kunci itu ke setiap pintu kamar yang ada di sana. Satu persatu dicoba Yongmin hingga akhirnya pintu kamar 701 dapat diakses oleh kartu kunci yang dia temukan. Ternyata kamar itu adalah milik wanita bernama Sung Hee yang di awal film tadi. Di dalam kamar itu, Yongmin menemukan lembaran data transaksi kartu kredit milik Sung Hee dan melihat foto Sung Hee tertempel di tembok.
Kemudian Sung Hee dan Yeojo menyelidiki kartu data transaksi milik Sung Hee. Ternyata Sung Hee merupakan salah satu nasabah di bank tempat mereka bekerja. Kini kebingungan mereka berdua pun mulai menjadi karena mereka menemukan bahwa Sung Hee masih melakukan transaksi setiap hari di jam 1 siang dengan nominal yang sama dan di market yang sama. Kemudian mereka pergi ke market tersebut bertujuan untuk mengetahui siapa sebenarnya Sung Hee. Setelah lama menunggu di sana, akhirnya mereka melihat seorang wanita datang dan membeli barang yang sesuai dengan seperti transaksi Sung Hee. Kemudian mereka berdua mengikuti wanita itu hingga akhirnya mereka tiba di dua jalur. Kini mereka memutuskan untuk berpisah agar lebih mudah menemukan wanita itu. Kemudian Youngmin melihat halaman rumah yang dipenuhi tumpukan sampah yang seperti dibeli wanita tadi. Dengan rasa penasaran, ia masuk melalui pagar dan melihat kunci rumah itu sama persis dengan kunci di gitar kamarnya. Rasa penasaran pun semakin menjadi, hingga akhirnya Youngmin mencoba memasukkan kode dengan sembarangan. Namun, tetap saja pintu itu terkunci. Kini, dia mencoba menggunakan kode kamarnya sendiri, yaitu 1784. Dan kode itu berhasil membuka kunci pintu. Rasa penasarannya pun semakin menjadi lagi. Kemudian di dalam rumah, Youngmin tidak menyangka melihat Sung Hee dengan kondisi tidak berdaya di atas ranjang. Ketika Youngmin hendak menelpon detektif Baijin, tiba-tiba dia melihat seorang pria datang yang akan memasuki rumah itu. Dengan cepat, Youngmin bersembunyi di bawah ranjang. Kemudian Youngmin mendengar kalau pria misterius itu berbicara dengan Sung Hee, di mana pria misterius itu mengatakan kalau saat ini dia tidak butuh lagi dengan Sung Hee, karena dia sudah menemukan wanita baru yang tinggal di apartemen dengan nomor kamar 77. Youngmin yang mendengar hal itu, dia merasa kaget karena nomor 77 adalah kamarnya sendiri. Dan di sini terbukti bahwa pria misterius itulah yang sering tidur dengan Youngmin. Setelah pria itu keluar dari dalam kamar, dengan cepat Youngmin bersembunyi di balik pintu kamar itu. Dan di saat itu juga, dia melihat hal yang paling mengerikan, di mana wanita itu sudah dimutilasi di bagian kaki dan segera melakukan mutilasi lagi di bagian tangan. Youngmin yang sudah tidak tahan lagi di dalam rumah itu, ia mencoba untuk kabur. Namun sayangnya, dia ketahuan oleh pria misterius itu. Hingga akhirnya Youngmin bersembunyi di suatu ruangan tanpa huni. Namun, Youngmin tetap saja ketahuan. Ketakutan Youngmin membuat dirinya terdiam dan menjadi kaku seketika. Dan untung saja, Yeojo datang dan menabrak pria itu menggunakan gerobak. Mereka berdua sama-sama terbaring di jalan. Kemudian Yeojo dengan geram melawan pria itu. Namun, kekuatan Yeojo tidak sanggup, sehingga Yeojo terlempar ke arah jalan. Sedangkan Youngmin masih terdiam dengan kakunya. Tak lama dari situ, tiba-tiba polisi datang dan pria misterius itu langsung melarikan diri. Di dalam mobil, Youngmin menceritakan semua kepada detektif Baijin tentang kengerian yang baru dia lihat dari dalam rumah itu. Polisi tidak percaya, karena keterangan dari Youngmin tidak sedetail mungkin. Youngmin hanya mengatakan kalau pria misterius itu memakai jam arloji di tangan kirinya. Tentulah detektif Baijin merasa kesal dengan pernyataan itu, karena detektif Baijin sendiri memakai jam tangan. Tak lama kemudian, salah satu petugas polisi datang memberitahu bahwa mereka menemukan sepotong tangan seorang wanita. Di tangan itu terselip selembar kartu pegawai bank tempat Youngmin bekerja. Singkat cerita, polisi kini menduga Kim sebagai pelakunya. Dengan beberapa kecurigaan, yaitu ditemukan kartu pegawai bank tempat di potongan tangan Sung Hee. Sebelum itu, Youngmin pernah memberikan kartu pegawai bank kepada Kim. Lalu, Kim selalu mengusik dan bertingkah aneh kepada Youngmin. Dan saat malam itu juga, Kim terlihat di CCTV depan apartemen Youngmin dengan gerak-gerik mencurigakan. Dan detektif Baijin melihat jam tangan arloji seperti yang sudah disampaikan Youngmin sebelumnya. Dan jam itu sangat mirip dengan jam di awal film tadi. Namun sayangnya, polisi tidak bisa mendapat bukti lebih jelas lagi mengenai Kim sebagai tersangka. Hingga akhirnya Kim dibebaskan begitu saja. Youngmin yang merasa tidak aman lagi di apartemen itu, dia memutuskan untuk pindah ke apartemen lain dan mulai pamitan dengan petugas shift pagi. Keesokan harinya, Kim datang ke apartemen Youngmin untuk menemui Youngmin. Petugas apartemen shift pagi menjelaskan kalau Youngmin sudah pindah ke apartemen lain. Kemudian, Kim mulai membuat alasan agar petugas itu memberikan alamat Youngmin saat ini. Akhirnya,
petugas percaya dan memberikan alamat tinggal Yongmin. Singkat cerita, kini Yongmin sudah berada di kamar barunya. Tak lama dari situ, Yongmin mendapat sebuah paket entah dari siapa. Ketika dibuka, paket itu berisi ponsel yang di dalamnya terdapat foto-foto Yongmin saat tidur. Tentulah paket itu dari pria misterius yang selalu meneror Yongmin. Yongmin hanya terdiam menatap foto itu. Dia tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Lalu, di saat itu juga ponsel Yongmin mendapat panggilan video call dari Yojo. Ketika diterima, ternyata itu adalah pria misterius yang sudah berada di kamar Yojo. Tentulah Yongmin dengan panik langsung menuju ke apartemen Yojo, sehingga Yongmin lupa membawa kunci kamarnya. Ketika sampai di pintu kamar Yojo, Yongmin dengan histeris mengejar pintu kamar itu, sembari melihat Yojo yang sedang dimutilasi. Kepanikan Yongmin pun sudah meledak. Dia hanya bisa menangis histeris melihat temannya dimutilasi. Dalam kepanikan, dia mencoba berusaha membuka pintu itu dengan apar. Namun sayangnya, tanpa diduga-duga, Kim datang dan memukul perut Yongmin sampai Yongmin tergeletak lemah di lantai. Namun, dengan keadaan lemah, Yongmin tetap memberi perlawanan karena saat ini teman dekatnya dalam bahaya. Beruntung, detektif Baijin dan rekannya datang menangkap Kim. Sedangkan Yongmin masih berusaha membuka pintu itu. Hingga akhirnya dia berhasil masuk dan melihat kaki Yojo yang sudah hampir putus. Singkat cerita, di saat Yongmin menemani Yojo di rumah sakit, kini pria misterius itu masuk ke kamar Yongmin dan meletakkan kunci kamar Yongmin. Dan diketahui kalau pria misterius itu sudah menduplikat kunci kamar Yongmin. Kemudian di rumah sakit, kini keadaan Yojo sudah membaik. Yongmin meminta maaf dengan sedih karena menurutnya kejadian itu disebabkan oleh dirinya. Yojo tidak menyalahkan siapapun atas kejadian ini. Bahkan Yojo menyemangati Yongmin, sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Yongmin senang dan semakin sayang dengan Yojo. Tak lama kemudian, polisi detektif Baijin datang dan memberikan CCTV berbentuk seekor penguin yang untuk diletakkan di dalam kamar Yongmin. Itu bertujuan untuk mengetahui apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Lalu CCTV tersebut ditaruh pada rak yang terletak dekat ranjangnya. Suatu malam, ketika Yongmin berbelanja di minimarket, ia tiba-tiba bertemu dengan penjaga apartemen lamanya yang dikenal sebagai Gong Hun. Gong Hun adalah penjaga shift pagi, dan di saat itulah kecurigaan Yongmin mulai kembali timbul ketika dia melihat Gong Hun membeli seperti yang terdaftar di catatan Songhi sebelumnya, dan juga melihat jam arloji yang pernah dia lihat ketika pria misterius itu menyerangnya. Tentulah hal itu membuat Yongmin menjadi ketakutan. Namun, dia tidak mau berburuk sangka lagi, seperti yang sempat terjadi dengan manajer Lee. Ketika sampai di kamar, Yongmin masih saja merasa ketakutan, hingga dia tertegun di atas ranjang. Kemudian pandangannya beralih ke atas meja, dan melihat makanan yang seperti dibeli Gong Hun tadi. Dengan rasa tegang, ia pun mencoba mengecek rekaman CCTV melalui ponselnya. Seketika, badan Yongmin bergetar ketika ia melihat Gong Hun yang sudah masuk dahulu ke kamar Yongmin. Kini, Yongmin tahu keberadaan Gong Hun yang sedang bersembunyi di bawah ranjangnya, hingga membuat kaki Yongmin bergetar begitu hebat. Tanpa mikir panjang, Yongmin langsung berusaha untuk kabur. Namun sayangnya, Gong Hun berhasil menangkap Yongmin dengan mudah. Singkat cerita, kini Yongmin terbangun di suatu ruangan dengan keadaan pusing, dan di sampingnya sudah ada Gong Hun yang sedang memeluknya. Kemudian Gong Hun mengatakan jika Yongmin mencoba melarikan diri, maka kedua kaki Yongmin akan dipotong. Yongmin yang tidak peduli dengan perkataan Gong Hun, dengan keadaan lemah dia langsung memberi perlawanan dan mencoba untuk kabur. Namun sayangnya seluruh pintu di ruangan itu sudah ditutup dengan rapat, hingga akhirnya Yongmin bersembunyi di suatu ruangan. Di sisi lain, detektif Baijin mencoba menghubungi Yongmin, namun ponsel Yongmin tiba-tiba tidak aktif. Kemudian dia mendapat kabar dari anak buahnya kalau Gong Hun sudah tidak bekerja lagi di apartemen lama itu, dan mendapat informasi juga kalau Gong Hun dulunya mempunyai catatan kriminal. Dan sekarang Gong Hun sering terlihat di suatu hotel yang sudah lama tutup. Hal itu membuat detektif Baijin langsung menuju hotel itu. Singkat cerita, kini detektif Baijin menemukan hotel itu dan langsung masuk ke dalamnya. Dan pastinya terjadilah pertarungan antara detektif Baijin dan Gong Hun. Awalnya detektif Baijin sangat unggul dalam pertarungan. Namun sayangnya, detektif Baijin terkena tembak hingga membuat dirinya tewas seketika. Pertarungan tidak sampai di situ saja. Kini Gong Hun mulai menghajar Yongmin hingga akhirnya mereka berdua tertimpa lemari yang besar dan kosong.
Saat itu, tangan Guan Hun tertusuk dan terjepit oleh paku besar yang menempel di lemari. Hal itu membuat Yongmin mendapat kesempatan untuk keluar. Namun Guan Hun yang sudah emosi langsung menarik tangannya yang tertempel paku itu. Kini, Guan Hun mencoba membunuh Yongmin dengan cara mencekik lehernya. Dan di saat itulah Yongmin mendorong kepala Guan Hun dengan kuat hingga kepalanya tertusuk paku dan membuat Guan Hun tewas seketika. Di akhir cerita, Yongmin tidak ditahan atas kasus pembunuhan itu karena dianggap sebagai pembelaan diri. Dan juga kehidupan Yongmin lebih baik daripada biasanya. Lalu, film pun selesai.